Sudah banyak sekali penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila di Indonesia, seperti ledakan bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada 3 gereja, dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di area kantor polisi, yang menyebabkan banyak korban. Hal ini menyimpang dari nilai Pancasila pada sila pertama, lalu melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya, dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin beberapa tahun silam. Hal ini termasuk ketidakadilan pemerintah kepada rakyat miskin yang menyimpang dari nilai sila kedua. Selanjutnya, sering terjadinya perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul di kalangan masyarakat yang menyimpang dari nilai Pancasila sila ketiga. Selanjutnya, sering terjadi ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, dan korupsi. Salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia yaitu hanya karena mencuri makanan seharga Rp2.000, maka diberi sanksi 2 bulan penjara. Sedangkan para pejabat yang memakan uang negara cukup besar hanya ditahan selama 1-2 tahun saja. Hal ini menyimpang dari nilai Pancasila pada sila keempat. Lalu di rumah sakit sering terjadi diskriminasi dan sangat mencolok perbedaan mereka, memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien kaya. Hal ini menyimpang dari nilai Pancasila pada sila kelima. Lalu, bagaimana caranya kita agar penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila ini tidak terjadi kembali? Dari sekian banyak penyimpangan nilai sila yang dilakukan, menandakan bahwa tidak relevannya bangsa Indonesia dengan nilai Pancasila. Oleh sebab itu, seharusnya masyarakat di Indonesia, terutama pemerintah, harus berusaha untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkan ke dalam tindakan dan perbuatannya. Bung Karno bahkan pernah berkata, apabila bangsa Indonesia ini melupakan Pancasila, tidak melangsungkan dan bahkan mengamalkan, maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, manusia Indonesia harus mengimplementasikan seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang seharusnya menjadi ideologi negara Indonesia, tetapi pada kenyataannya Pancasila hanya mengendap sebagai simbol dan belum mampu dimaknai hingga memberikan kesatuan dan persatuan bagi bangsa. Pemaknaan Pancasila selama berpuluh-puluh tahun ini cenderung bersifat top-down dari negara ke rakyat, dan makna Pancasila sendiri tereduksi sedemikian rupa karena Pancasila kerap dijadikan alat stabilisasi dan pelanggaran kekuasaan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Alhasil, Pancasila tidak pernah benar-benar menjadi falsafah negara, sehingga terjadilah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila muncul secara nyata. Seharusnya warga negara Indonesia, khususnya pemerintahan dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, sadar dan lebih bisa berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai Pancasila. Selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak berbuat perbuatan tercela seperti menghina dan sebagainya. Harkat dan martabat manusia juga harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab, saling mencintai sesama manusia, mengedepankan rasa kebangsaan bersama, untuk persatuan dan kesatuan antara warga negara Indonesia yang akhirnya akan membawa kedamaian dan ketentraman antara sesama warga negara Indonesia. Jika bangsa Indonesia mampu memahami secara komprehensif nilai-nilai Pancasila, kemungkinan besar tidak akan terjadi, bahkan tidak mungkin ada kasus-kasus yang menyimpang nilai-nilai Pancasila seperti yang saya sebutkan tadi. Karena Pancasila sendiri adalah pemersatu bangsa Indonesia.